Perkenalkan, nama saya Sukmarani. Saya guru SD Negeri 064027, Kecamatan Medan Kolonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPPK Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja atau uji PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 4, kesehatan itu penting, subtema 1, peredaran darah sehat, pembelajaran 3 pada kelas 5 sekolah dasar Negeri 064027 tempat saya mengajar. Ikut video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu. Apa kabarmu hari ini? Bagus sekali. Ulang lagi. Apa kabarmu hari ini? Iya, bagus. Terima kasih ya, walaupun udah sore, siang tapi masih tetap semangat ya, Nak, ya. Sebelum kita mulai puasa dulu, siapa yang tidak datang hari ini? Dia sakit ya, buntu, dioperasi, nanti kalau sudah di rumahnya kita insya Allah jenguk ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tema 4 tentang sehat itu penting, tema 1 pembelajaran 3 ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ibu mau nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Bisa kan? Siapa kan? Ayo. 1, 2, 3. Nggak hanya sekedar gotong royong saja ya, dia itu ada hak di situ, terdapat hak, kemudian terdapat kewajiban, kemudian terdapat tanggung jawab ya, Nak, ya. Nah, ini contoh, ini yang ada di buku ya, Bu Ilai Kesrat. Nah, ibu bacakan saja nih biar kamu dengar ya. Warga masyarakat di tempat Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban?
Ayo lakukan kegiatan berikut katanya. Nah, gambar tadi kamu lihat itu di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dari gambar yang tadi kamu lihat ini. Iya, wujud tanggung jawabnya apa di sini kira-kira? Membersihkan jalanan bagus, Bunda. Yang lain? Membersihkan sampah. Kewajibannya apa di situ kira-kira? Haknya itu apa kira-kira? Kalau lingkungannya bersih, tentunya bagaimana? Sehat. Kesehatan itu hak kita. Ya. Kemudian tanggung jawabnya apa di situ? Contohnya. Tanggung jawabnya. Iya, itu tanggung jawab semua warga masyarakat yang ada di lingkungan itu. Karena jalan bolong-bolong, warga masyarakat di lingkungan itu wajib bertanggung jawab membetulinya. Ya, bisa jadi orang itu ngumpulin duit, dia jalannya di semen, gitu ya, atau di bor, biar nggak bolong-bolong, ya. Karena untuk siapa? Untuk kepentingan mereka juga, ya, nak, ya. Untuk diri mereka, untuk warga yang ada di situ. Nah, apa sih hak itu? Nih, ini sudah tahu ya. Hak itu sesuatu yang kita terima. Jadi, kalau yang kita terima itu namanya hak. Tapi harus ada kewajiban yang kita lakukan. Ya, apa sih contoh hak itu, Bu? Tuh contohnya. Kamu menerima pelajaran dari ibu. Ibu kasih pelajaran ke kamu, itu kewajiban. Ya, kamu menerima pelajaran dari ibu, itu namanya kamunya menerima pelajaran itu namanya apa? Hak. Ibunya, ibu kasih pelajaran kamu itu namanya apa? Hak. Kewajiban sebagai guru. Hakmu menerima pelajaran sebagai murid. Nah, kalau di rumah apa hakmu? Apa? Nyapu rumah itu kewajiban. Haknya bagus, Susmu. Mendapat kasih sayang dari orang tua itu adalah hak kita sebagai anak. Nah, ini kewajiban. Kalau tadi kita bicara hak, sekarang kita bicara kewajiban. Kewajiban itu misalnya kamu membantu tadi kayak kamu bilang, membantu ibu di rumah, Bu, nyapu rumah, bersihkan rumah, jaga adik, itu kewajiban. Ya, kewajiban kita menolong orang tua kita di rumah, membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Nah, definisi atau arti kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi, ketika kamu sudah melakukan kewajibanmu, kamu baru dapat hakmu. Ya, jangan menuntut hak dulu. Mana mak jajanku? Mana mak uangku? Mana mak katanya membelikan aku sepeda, kok aku nggak dibeli-belikan? Tetapi tidak tahu kewajibannya apa. Sebagai anak, kita punya kewajiban Fitri. Kakinya yang bagus dong Fitri, masa kayak di warung kopi. Ya, jadi utamakan dulu apa? Iya, utamakan dulu kewajiban kita, baru kita nuntut hak kita. Nah, kedua itu hak dan kewajiban itu harus dipertanggungjawabkan. Apa sih tanggung jawab itu? Apa? Baca karunia yang kuat. Sikap yang dimiliki seorang dimana jika dijadikan sesuatu hal yang harus dikerjakan. Jadi tanggung jawab itu sikap yang dimiliki seseorang di mana jika diberikan sesuatu hal yang harus dikerjakannya, dia menjadinya sungguh-sungguh, ya, menyelesaikannya dengan sepenuh hati, ikhlas bekerjakannya. Itu contoh tanggung jawab. Ini contohnya. Jika kamu disuruh membersihkan rumah sama ibu, kamu benar-benar membersihkan rumahmu. Nah, itu sudah bertanggung jawab. Kalau di sekolah apa contoh tanggung jawabnya di sana? Piket, bagus. Jadi udah tahu. Oh, hari ini aku piket. Boleh datang malam kalau piket. Jangan, ya. Biar aku piket, aku hitung cepat. Maksudnya tuh masuk jam 1, aku harus datang setengah 1 karena aku membersihkan kelas dulu. Ya, ikhlas kamu melakukan pekerjaanmu itu dengan sepenuh hati, itu namanya kamu bertanggung jawab. Ya.
Ingat, dalam profil pelajar Pancasila tadi, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemudian Berzina dan loba. loba. Gotong royong. mandiri. Baik. Ada di gotong royong itu kan? Berarti itu termasuk ke dalam. Kalau kita sedang melakukan gotong royong atau kerjasama, itu kita sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan gotong royong juga termasuk ke dalam sila-sila Pancasila, ya, termasuk ke dalam nilai pencerminan sila Pancasila yang keberapa? Keempat. Tiga, oke, dia yakin nanti kalau cari di rumah gotong royong itu cerminan nilai Pancasila sila keberapa ya? Besok kasih tahu ibu jawabannya ya nak ya. Besok sampai datang ke sekolah, Bu, saya tahu tuh semalam ternyata gotong royong itu Bu cerminan dari Pancasila kesekian, ya. Nah, jadi nak kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat, ya, selain merupakan tanggung jawab kewajiban kita sebagai wali masyarakat, kegiatan itu juga merupakan dari atau bentuk dari interaksi sosial. Bentuk dari apa? Interaksi sosial. Interaksi sosial, ya. Apa sih interaksi sosial itu? Coba tengok nih. Ini gambar kira-kira ini gambar apa? Ibu. Iya, ini ada ibu dan anak. Ibunya lagi bantu anaknya ngeluarin uang koin, anaknya tuh nyusul itu di situ tuh, ya. Nabung nih, mungkin dia sedang menabung, ya. Ada ibu ada anak, wah ada bapaknya juga, iya betul ada bapaknya. Tapi yang sedang berinteraksi di situ siapa? Anak. Ini merupakan contoh interaksi sosial secara individual. Bu, kenapa individual? Karena dilakukan masing-masing sendiri-sendiri. Ya, jadi contoh interaksi secara apa? Individual. Ya, jangan lupa ya. Nih selanjutnya nih, kayak yang sedang kita lakukan nih. Ini gambarnya. Ini siapa? Guru. Ini siswanya. Gurunya satu, siswanya banyak nih, lebih dari satu atau berkelompok. Ya, yang ibu lakukan dengan kamu ini namanya interaksi juga. Ya. Tetapi bukan lagi interaksi individual, melainkan interaksi kelompok. Kenapa kelompok? Bagus, karena banyak orang, lebih dari satu orangnya. Ini kan ada banyak nih, kayak apa adalah ya. Jadi ini namanya interaksi sosial antara individu dan kelompok, ya. Terus ada lagi nih, gambar apa lagi nih? Manusia. Manusia. Pemain bola. Iya, pemain bola, bagus. Ada tim merah, ada tim biru, ya. Tim merah itu kalau sudah namanya tim berarti orangnya lebih dari satu. Kelompok biasanya pemain bola ada berapa orang sih? 7 atau 12 ya? 12. Satu kelompok berapa orang ya? Oh, jadi kalau 7 itu main apa? Futsal. Futsal sama sepak bola? Iya. Beda. Kenapa beda? Karena kalau futsal namanya di Di semen ya, lapangan berbeda. Ya bolanya juga kayak beda ya. Iya. Kemudian lawannya juga beda ya. Sepatunya juga beda. Cuma sama-sama tendang bola. Ya. Nah, sama-sama berkelompok mainnya. Nah ini mereka ini kelompok merah dan kelompok biru ini juga sedang melakukan interaksi sosial. Hanya saja karena si kelompok merah juga orangnya banyak, si kelompok biru juga orangnya banyak, cuma nggak terambil sama foto kita. Bukan lagi interaksi sosial antara individu dan kelompok, tetapi interaksi sosial antara kelompok karena ada 2 kelompok di situ, merah dan biru, ya. Jadi ini namanya interaksi antar kelompok, ya. Jadi interaksi sosial itu ada interaksi secara individual, ya.
anaknya tadi kebetulan si ibu tadi juga bisa membantu mengeluarkan poin anaknya nyusun, ya jadi hubungan timbal balik ya kayak ibu dengan kamu ini, ibu ngasih pelajaran, kamu menerima pelajaran, itu namanya hubungan timbal balik. Ibu ngasihkan ilmu ibu, kamu menerima ilmu ibu, ya itu namanya hubungan timbal balik. Nah, jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu. Apa yang dipengaruhi? Misalnya tadi guru tadi mempengaruhi kamu untuk biar jadi pintar, yang nggak tahu jadi tahu, gitu ya. Si anak tadi apa hubungan timbal balik yang mempengaruhi dia? Ibunya ngajarin, oh nak cara keluarin uang itu seperti ini, bukan dibanting, bukan dikaca, jadi sama keluarnya pelan-pelan, jangan diserahin uang, tapi disusun. Nah itu tadi ya, itu tadi interaksi tadi. Ya, mamanya kasih tahu sama anaknya cara nyusun duit tadi ya kan? Nah, interaksi itu ada dua. Ada interaksi yang mengarah ke persatuan, ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ya, jadi interaksi yang mengarah ke persatuan itu wajib dipertahankan. Tetapi kalau interaksi yang mengarah ke perpecahan itu harus dihindari. Jangan mau diprovokasi, ya, karena akan menimbulkan perpecahan untuk diri kita dengan orang lainnya, dengan yang lainnya, ya. Karena kata pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Artinya apa? Kalau kita bersatu, kita kuat, ya. Kita bisa melawan penjajah zaman pejuang kita, bisa melawan penjajah. Padahal kita cuma pakai bambu runcing, penjajah itu pakai senjata yang tajam-tajam, ya, udah pakai senapan. Kenapa kita bisa menang? Karena bersatu kita, ya, karena interaksinya ada persatuan. Ya, interaksi yang mengarah ke perpecahan itu apa sih contohnya? Bagus, ya. Jadi kalau ada orang nih, kayak ada kawan itu kok nanti boleh kasih bungkus, dapat 20.000, itu mau boleh nggak diikuti? Itu interaksi juga namanya, ya. Itu biasa tuh nanti di kampus-kampus tuh ya, mau melawan pemerintahan dia datang tuh, nah, diajaknya kawannya yang dari kampusan, udah yuk kita demo nanti tuh kantor DPRD itu, ya, biar menyampaikan inspirasi kita. Yuk, diajak sama si Anu. Katanya nanti kalau kita ikut demo kita dapat uang 20.000, dapat nasi bungkus. Ya, itu usah ya nak ya. Itu adalah interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, tadi kamu sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, contoh interaksi itu apa, contohnya bagaimana, interaksi itu ada interaksi apa-apa saja. Agar menambah pengetahuanmu, silahkan buka buku latihan, kerjakan 1 sampai 5. Ayo silakan tulis. Ya, tulis ya. Bukannya. Ya. Bukan waktu ya. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Apa itu interaksi antar kelompok? Ya, apa itu interaksi antar individual? Apa itu interaksi
sekarangnya dulu, karena dia sudah menjawab. Nanti boleh dikoreksi. Bu, salah bu, belum saya itu seperti ini boleh. Ayo Rosia, jawab nomor 1. Hak adalah, ayo. Sesuatu yang harus kamu terima. Ya, harus kita terima. Betul? Betul. Apa contohnya hak tadi? Menerima kesayangan. Ya, selain itu. Dapat Menerima kesayangan. pelajaran. Iya, itu hak. Harus benar. Harus kamu benar. Ya, kemudian nomor 2. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Iya, betul? Betul, Reza. Sesuatu yang harus kita laksanakan. Nabila jawab apa betul? Jawab apa? Betul. Belum siap? Ya, jadi kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke, duduk. Ibu mau nomor 3 sama nomor 3. Reza bisa maju. Belum siap? Yang lain yang udah siap? Siapa? Husnu? Belum siap? Baim? Tadi katanya belum siap, Bu. Ayo. Ayo, siapa? Ayo, diskusikan lagi dengan teman sebangsunya boleh? Boleh diskusikan lagi dengan teman sebangsunya. Nabila boleh ke temannya itu. Kapan sebangsunya? Kalau nggak ini, kalau nggak tetap sendiri. Apa ya, ini yang contoh interaksi antar individu. Apa juga terjawab? Semacam tadi kan yang dikasih tahu individu itu sendiri kayak ibu misalnya sama si ini nih, ibu bilang ini ibu dengan dia ini sedang melakukan interaksi individu. Apa? Enggak kok, enggak. Apa Bos? Juga. Kau takut tadi apa? Enggak ada, Bu. Gak ada yang lain, ayo Naya. Apa? Enggak jangan nanya. Tapi orang tua sama anak yang membutuhkan poin apa? Itu interaksi secara apa? Individu itu kan ada individu sendiri dia. Nah, jadi kalau kamu lagi bercakap atau berbicara sama ibu, menceritakan sesuatu dengan diri teman sebangsu, itu kamu sedang melakukan interaksi sosial secara individual. Tetapi kalau misalnya kamu Durga bicara sama Rindu, sama Rega, sama Fikri, berarti si Durga sedang melakukan interaksi secara apa? Kelompok. Iya, individual dan secara individual dan kelompoknya individual dan kelompok ya, individual kelompok ya, sedang melakukan interaksi individu dengan kelompok karena juga bicara dengan lebih dari satu orang. Itu dia. Yo. Baik, Arya udah selesai? Kira-kira selain contoh yang dari Ibu kasih tadi sama yang Ibu contohkan dengan teman tadi, apa lagi? Interaksi individual? Enggak, maksudnya contoh interaksi individual. Kamu itu bicara sama mamamu di rumah berdua, Diskusi berdua dengan teman. iya. Oh, itu contoh interaksi. Hah? Kalau contoh interaksi antar kelompok, oh itu tadi itu ada kelompok Kalau tulis Ibu aturan dia interaksi individual dengan kelompok. Nah, contoh menuliskan contoh interaksi individual dengan kelompok. Selain contohnya ibu dengan kamu, ya, guru dengan murid, apalagi kira-kira contoh yang lain yang interaksinya individual dengan kelompok. Sama dengan teman. Apa? Kayak kita ini ya. Kita kayak contoh tadi bekas yang lain yang di rumah aja kita di rumah. Bersama bermain dengan teman. Ayo yang lain. Bermain sama teman itu termasuk interaksi antar kelompok. Bermain sama individu dalam kelompok boleh. Antar kelompok selain
Enggak. Enggak. Mana? Oke. Sebelum kita pulang atau mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang apa? Gotong royong boleh. Gotong royong kata si Karnia. Di dalam kegiatan gotong royong itu terdapat apa? Tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat apa? Membantu dalam gambar tadi gotong royong membantu sesama. Tadi kan gambar yang tadi ada yang nganu semen, ada yang nyemen, ada yang apa ya? Jadi ada yang kewajibannya, ya. Kemudian tanggung jawab dalam mengerjakannya. Coba kemudian apa? Misalnya, Duga angkat semennya ya, diangkat sama si Duga semen tadi, berarti Duga sudah melakukan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, habis itu kita belajar apa lagi? Interaksi. Iya, interaksi. Apa sih interaksi tadi? Hubungan timbal balik antar kelompok. Tidak hanya antar kelompok, hubungan timbal balik yang memberikan aksi apa? Aksi apa tadi? Gini ya. Apa? Hubungan timbal balik yang memberikan aksi atau berupa aksi yang mempengaruhi antar individu, kelompok dan antar kelompok. Kemudian interaksi ada berapa? 3 apa 5? Interaksi apa aja? Interaksi sosial. Interaksi sosial, interaksi yang lain. Iya, bagus. Interaksi persatuan dan interaksi perpecahan. Interaksi persatuan dan perpecahan yang tidak boleh kita ikuti yang mana? Itu nggak boleh ya. Kemudian interaksi sosial, ada interaksi sosial secara individu, kemudian ada individu dengan kelompok, kemudian antar kelompok ya, itu interaksinya. Nah, apa hubungannya pelajaran ini dengan si Pancasila tadi? Tentang gotong royong termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai berapa? Masih kamu jadikan PR di rumah, ya. Sama LKPD yang tadi sebelumnya udah dibagikan, itu kamu kerjakan di rumah. Bisa? Bisa. Oke, sekarang rapikan tasnya, kita mau pulang. Oke, Aryo. Siapa?